Hai Kak Salsa, Halo, Sita. ya tungguin dulu ya. Bentar lagi badai ya di sana ya. Well, kayaknya Wendy deh. Kalau di sini sih mendung juga, tapi hopefully nggak apa-apa. Hai Wendy, gimana cuaca? Masih aman? Masih aman, Bun. Oke, masih aman. Oke. Maybe we'll start nanti 15 um, 16.00 aja kali ya, biar teman-teman audiens dapat heads up-nya dan gak Sip. ketinggalan gitu. Lagi sibuk apa sih? Kalau kesibukan nggak, aku bohong sih ya kalau aku ngomong nggak sibuk apa ya. Aku sebenarnya keluarin big event, big eventnya Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Itu dia base competitionnya itu product design competition seperti itu. Oh, Jadi interesting. di coordinator PR-nya, public relation-nya, so ya agak sibuk di situ aja. Jadi apa kamu posisinya? Coordinator public relation kak, jadi koor PR-nya. Oh, Oke, ini kita ada mutual friend by the way di komen. ya teman mutual. Iya, Viva temen aku juga. Semangat ya Sita. Berarti kamu memang jiwa public relations ya. Ay, semangat juga Kak Salsa. Ya, mungkin public relation pas itu dapat experience-nya dari UGM ASEAN dulu sih. Wah, Dari aku tuh UGM semangat UGM ASN memang membawa banyak itu ya experience ya. bahwa kita ke passion kita di mana gitu, jadi tahu gitu. Ini kalau Wendy gimana? Kalau at the moment aja sih, aku pengen nanyanya lagi sibuk apa. Mungkin dari Kak Salsa kali ya. Dari Wendy aja gimana? Ah, boleh dari Wendy. Kalau dari aku ya, gimana ya, kayak semester 4 kan banyak banget nih tugas-tugas, apalagi abis UTS kan, jadi mostly kegiatan aku diisi sama presentasi kelas dan juga beberapa organisasi yang perlu aku akomodasi, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Salsa gimana, Kak? Semangat, Wen. Kalau aku lagi sibuk skripsi ya. Ah, tidak. Semangat, Di Kak. sensor ya. Headline ini ya, obvious ya. Iya, Script. itu harus di sensor guys, takut triggering. Jadi emang lagi sibuk revisi proposal, proposal skripsi. Terus karena masih ada kelas, masih ada ngambil matkul gitu, memang ada tugas-tugas kelompok sih sekarang lagi sibuk. Mas Tuh. Salsa dan Wendy atas kesibukan-kesibukan yang ada. Semangat skripsinya Kak, semoga Gitu cepat. sih. Oke, ini udah jam segini. Mungkin nggak apa-apa sih, ini kita bisa mulai aja. Kita mulai untuk IG Live-nya hari ini. So I'll go right into the introduction. Okay, good afternoon to evening everyone, audience yang ada. Welcome to UGM ASEAN Society IG Live. Internship 101 Breaking the Path into Government Institution. Oke, jadi ini kita mau ngapain sih nih sebenarnya UGM ASEAN Society pakai live segala sore-sore mau buka puasa kan ngabuburit nih. Nah, ini hari ini kita mau bincang-bincang nih sama orang-orang hebat yang merupakan dua anggota dari UGM ASEAN Society nih. Nah, ada Kak Salsa, ada Wendy yang merupakan Kak Salsa merupakan student intern at Director General of Multilateral Corporation, Ministry of Foreign Affairs Indonesia atau Kementerian Luar Negeri teman-teman. Dan Wendy sebagai Junior Analyst di Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia. Nah ini kebayangkan dari positioningnya aja udah wow seru dan pastinya dengan mengikuti live ini kita bakal bisa dapat banyak insight. So, langsung aja guys, kita mulai acara hari ini from greeting our honorable guest, yaitu Wendy dan Kak Salsa. Halo Kak Salsa, halo Wendy. Halo Sita. Oke, mungkin boleh dong dikasih heads up introduction. Aku
mungkin audiens kita belum tahu ya tentang Kak Salsa dan Wendy. Boleh dong, you can introduce yourself and describe yourself briefly aja nggak apa-apa. Mungkin mulai dari Wendy bisa ya. Halo Wendy. Halo, Oke, suara aku kedengaran. Wendy-nya mungkin, oh kedengaran, kedengaran. Aman Wendy. Oke, oke, thank you. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Wendy Wulianto. Saat ini aku aktif sebagai mahasiswa semester 4 di jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. And praise to the Lord, I got the opportunity to work as junior analyst di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Seperti itu. That's my a brief introduction. Thank you for An having me. Iya, thank you for having me juga sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, mungkin dari Kak Salsa, silahkan. Oke, halo semuanya, selamat sore buat audiens yang nonton dan juga Sita. Kenalin aku Salsa, aku dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, aku angkatan 19. Fun fact, aku juga dulu juga kakak kelasnya Wendy waktu SMA. So it's I just think that it's a really small world gitu loh, to be able in apa ya, having us in the same place together gitu loh. Dan aku kemarin berkesempatan buat magang di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, dan tepatnya di unit atau satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. That's a brief introduction for me. Thank you Sita for having us. Iya, sama-sama Kak Wendy, thank you juga. Oke deh, mungkin langsung aja kali ya ke first question-nya kita nih. Kita udah, mungkin audience juga udah penasaran. Aku sih juga penasaran nih. First of all, mungkin dari Kak Salsa dulu kali ya. Berapa lama sih Kak Salsa nih udah magang sebenarnya? Dari kapan mulainya Uh, gitu? aku magang itu dari Januari, terus sebenarnya aku baru aja selesai sih kemarin bulan Maret. Jadi aku magang dari Januari sampai Maret itu kira-kira 3 bulanan gitu. Oke, ini berarti kalau 3 bulanan itu biasanya ngapain sih Kak? Let's say ini kayak di bulan ketiga kakak nih. Kakak ngapain biasanya tiga bulan itu? Kayak apakah ada jobnya itu aja atau gimana? Mungkin bisa di briefly explain. Kemarin itu secara umum ya job desk aku itu berkaitan dengan filing dan recording data serta dokumentasi, sama menghandle urusan apa ya, berkaitan sama diplomasi Indonesia dalam organisasi internasional, terutama dalam isu kontribusi atau iuran keanggotaan di organisasi internasional. Nah, aku juga kemarin sempat handle konten-konten yang ada di Instagramnya Sekretariat Dirjen Kerjasama Multilateral, dan juga kemarin aku sempat jadi notulen untuk beberapa rapat yang aku hadiri gitu. Jadi secara umum direktorat aku itu lebih ke administratif staff and nge-record berbagai data yang masuk berkaitan dengan keanggotaan Indonesia di organisasi internasional gitu. I see, oke. Wah, lengkap banget ya Bun. Bulan ketiga saja udah wow banget. Oke, mungkin langsung next ke Wendy ya. Kalau Wendy sendiri gimana nih? Ini udah berapa lama magangnya sama sekarang lagi ngapain aja sih sebenarnya? Atau kalau udah selesai mungkin di tahun sorry di bulan atau di period yang saat itu biasanya ngapain aja gitu? Oke, ini first of all, am I audible? Audible Wendy, aman? Oke, jadi memang kalau di Lemhanas itu aku tuh keterima, dinyatakan lolos itu di bulan Februari. Oke, thank you. Oke,
So basically aku nyatain lolos itu di bulan Februari, cuman memang aktif bekerjanya itu di bulan Maret. Jadi most likely hampir 2 bulan aku bekerja di instansi tersebut. Dan sebagai junior analyst, basically di sana aku memiliki tugas dan responsible untuk melakukan analisis terhadap isu-isu yang sangat erat kaitannya terhadap keamanan nasional Republik Indonesia. Kayak gitu sih, Sita. I see. Ya, ini sebenarnya udah ngarah ke job desk ya. Ini aku pengen nanyain, mungkin abis ini lanjut ke Wendy lagi kali ya, sekalian gitu. Tadi aku ngedengar job desk secara umum, berarti itu posisinya itu junior analyst. Boleh dijelasin lebih rinci lagi nggak? Sebenarnya junior analyst itu biasanya ngapain aja juga sih? Khususnya apalagi di instansi tersebut gitu, Wendy. Boleh dijelasin dong? Oke, so basically di sini seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, kita menganalisis suatu isu. Setiap hari itu kita dikasih sebuah topik dan melakukan ataupun mengerjakan sebuah output tulisan kritis, di mana tulisan tersebut akan kita submit ke supervisor dan akan dikonsiderasi sebagai bahan yang akan digunakan di instansi tersebut. Selain itu, akhir-akhir ini aku juga sibuk dalam rangka ini sih melakukan transkrip terhadap wawancara. Jadi basically aku mentransformasikan rekaman suara menjadi tulisan lisan sehingga akhir-akhir ini juga lumayan sibuk ya karena memang pekerjaannya itu sangat memakan waktu kayak gitu sih. IC itu Iya. berarti nggak perlu software tertentu nggak sih, Wen? Atau memang itu purely ilmu yang kamu pelajarin aja nih di kampus atau gimana nih? Ya itu kayaknya purely dari dapat di kampus sih karena ketika aku masuk di IR memang di sini tuh kita dilatih untuk berpikir kritis dan mostly penugasan yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan kepenulisan sehingga pekerjaan ini sangat inline terhadap passion yang aku miliki kayak gitu sih Bun. I see, seru banget kayaknya ya. Mungkin audience bisa lihat tuh sama Wendy di junior analyst kayak gimana gitu ya. Oke, next mungkin dari Kak Salsa nih Kak. Kalau Kak Salsa sendiri mungkin boleh ya kita recall lagi gitu. Kalau di tempat magang itu kakak posisi sebagai apa dan job desk secara umum maupun rincinya juga nggak apa-apa Kak. Gimana sih Kak? Boleh dong di. Agak lengkap ya pertanyaannya. Iya, Jadi aku bener. posisiku itu sebagai student intern. Intinya aku bantuin mentorku yang ada di sekretariat Dirjen Kerjasama Multilateral. Nah, aku kan punya teman. Nah, jadi job desk-nya itu dibagi dua sama temanku itu. Aku di sini kemarin itu lebih difokuskan ke filing dan recording di database. Jadi misalnya Indonesia memiliki tenggat pembayaran kontribusi ke organisasi internasional itu tanggal berapa. Nah, itu aku ditugaskan oleh mentorku untuk mencatat dan mengsortir file-file mana aja yang harus di apa dikategorikan. Nanti kalau misalnya udah dikategorikan, nah file-file tersebut itu kita record itu kayak dicatat gitu di Excel. Nah di Excelnya itu nanti kita isi beberapa informasi dan ada beberapa informasi krusial yang harus dicatat dan nggak boleh sama sekali keliru karena itu merupakan informasi yang krusial. Jadi benar-benar harus merhatiin dan paham gimana skema atau proses pencatatannya itu. Nah, tapi nggak terbatas di situ aja. Aku juga kemarin sempat ngehandle konten misalnya buat perayaan hari hari raya agama gitu dan juga press release dari perwakilan Indonesia di organisasi internasional gitu. Oke, berarti seru banget ya. I mean, sama-sama lebih ke ngerekap what's going on sama konten juga di iniin juga untuk asal saya. Sama sih kayak Wendy juga dari wawancara terus diinterpret itu bagaimana gitu kan dan itu merupakan implementasi dari ilmu kita kuliah. I see. So that's align juga ya sama internshipnya dan mungkin kita bisa ke next question nih karena tadi dari Kak Salsa mungkin bisa lanjut deh ke Kak Salsa. Um,
maybe ya, ini aku mau nanyain sih sebenarnya particularnya di institusi kakak sih kak, di Kementerian Luar Negeri. Kalau dari kakak sendiri nih, apa sih yang perlu disiapin kalau misalnya kita, atau misalnya aku deh, aku mau nge-apply nih internship ke sana gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana nih? Apalagi kan udah keterima nih ya kan, udah tahu nih gimana nih jurus gitunya atau apa gitu kayak gitu. Gimana kak? First of all, itu harus banget mastiin kuota magang di unit kerja atau direktorat yang kamu tuju itu available. Itu bisa ditanya lewat telepon atau email ke Kemlu secara langsung, atau mungkin Sita punya alumni gitu kan yang lagi kerja di Kemlu gitu. Nah, boleh banget tuh tanya, Kak, di direktorat kakak ada kuota magang nggak gitu. Pokoknya intinya yang paling penting itu harus mastiin ada kuota magang atau enggak, karena Kemlu sendiri pernah menyatakan lewat websitenya, karena emang minat magang di Kemlu itu sangat tinggi gitu. Jadi kita harus bisa pastiin dulu. Nah, selebihnya yang dipersiapkan itu berkaitan dengan dokumen-dokumen magangnya, seperti CV, transkrip akademik, terus surat permohonan magang dari fakultas, sama surat permohonan magang yang ditujukan ke eselon 2. Nah, eselon 2 ini maksudnya gimana? Misalnya, kamu mau apply ke direktorat kerjasama, direktorat jenderal kerjasama ASEAN. Nah, berarti surat permohonan magang kamu itu ditujukan ke sekretaris Dirjen Kerjasama ASEAN gitu. Dan uh, kalau misalnya di direktorat aku sendiri itu di surat permohonan magang kita bisa 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 request kali ya, bilang bisa ngomong gitu loh, pengen ditempatin di mana gitu. Tapi karena kemarin aku enggak bilang secara spesifik mau ditempatin di mana, jadi aku ditempatin di sekretariat Dirjen KSM. Sebenarnya permohonan magang itu kamu bisa minta buat ditempatin di mana. Itu sih yang paling harus dipersiapin, dokumen-dokumen magang sama kepastian kuotanya gitu sih, Tak. Oke, berarti ini lebih ke administrasi birokrasinya yang agak ribet ya kak, Oh, karena memang uh, benar-benar dari atas itu sih kalau misalnya dari eselon 2 ya. Jadi bukan hanya dari recruitment apa komitinya aja, tapi memang dari higher ups-nya juga perlu apa ACC-nya begitu. Tapi iya, kalau betul. instansinya nih kak, kayak misalnya itu biasa lah ya, berarti standar tuh gitu, kayak motivation letter atau misalnya CV gitu, atau ada extra kalau misalnya di Kemenlu gitu disuruh ngapain, ada tes dan sebagainya gitu kak, maybe. Nggak ada, cuman dokumen aja, pure cuman dokumen. Ya, berarti nggak ini ya, nggak ada tes di tempat gitu berkali-kali datang bolak-balik nggak gitu ya. Dan itu apakah secara offline atau langsung dikumpulin secara online kah gitu, bisa confirmnya? Sebenarnya bisa dikirimin lewat email, tapi aku pernah nonton di TikTok itu ada yang pernah kirim lewat pos gitu. Tapi kalau karena sekarang kan apa-apa kan serba online ya, jadi menurutku lebih baik kirim ke email aja biar langsung bisa diakses sama pihak kemaunya. Ya biar dapat feedback cepat juga sih, benar. Karena uh, timeline itu salah satu terpenting sih, maupun kita kuliah, intern ataupun kerja gitu. Setuju banget. Benar-benar. Emang harus selalu di follow up sih gitu biar tahu progres apply kita itu gimana gitu. Apakah dilihat atau enggak. Jadi kita harus emang selalu follow up dan punya kemauan sendiri gitu buat follow up. I see. Oke, harus up to date ya. Oke deh. Berarti mungkin kita next ke Wendy kali ya. Dan aku recall pertanyaannya gitu. Kalau misalnya dari Wendy sendiri, berarti kan institusi yang ketahanan nasional Indonesia ya berarti. Nah ini apa sih Wen yang perlu dipersiapkan? Atau kamu mungkin bisa dari sisi kamu dulu. Kemarin kamu ngapain aja gitu. Khususnya kalau misalnya aku gitu mau nge-apply sebagai junior analyst gitu di situ. Gimana Wen? Oke. So basically waktu aku apply di Lemhanas itu ada dua tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi pertama itu kita seleksi berkas kayak yang di Kemenlu. Jadi memang pada saat itu aku submit CV
dan juga portfolio research, di mana itu adalah kumpulan tulisan-tulisan yang pernah aku publikasi di berbagai media think tank dan juga media berita nasional, sehingga bisa dikonsiderasi sama HR mereka apakah menjadi nilai plus lah di dalam persyaratan tersebut. Nah, ketika udah dinyatakan lolos seleksi berkas, kemudian aku ada tesnya gitu. Kalau di Kemenlu itu kan nggak ada tesnya ya, tapi di Lemhanas itu kita ada tesnya. Nah, tesnya itu kita ada 3 kali karena aku apply di posisi junior analyst. Jadi memang ketiga tes itu kita di suatu topik di mana kita disuruh untuk memproduksi sebuah tulisan kritis dengan deadline yang sudah ditentukan. Nah, kemudian tulisan tersebut disubmit. Setelah itu baru deh kita dapat hasilnya beberapa minggu kemudian, apakah kita dinyatakan lolos atau enggak. Nah, kemudian kalau misalnya aku boleh memberikan tips in general, sebenarnya ketika teman-teman pengen apply internship ataupun freelance dan pekerjaan lainnya di institusi pemerintahan ataupun MNCs, teman-teman juga perlu mempertimbangkan intensi dan objektif teman-teman terhadap mengapa teman-teman ingin apply di perusahaan tersebut. Memang tidak dapat kita pungkiri ya bahwa setiap kesempatan itu perlu kita coba. Kan tetapi ketika kita tidak memiliki objektif ataupun intensi yang jelas kenapa kita ingin apply di perusahaan tersebut, aku rasa nanti output yang kita hasilkan pun juga tidak akan optimal, sehingga memang menjadi satu aspek yang cukup krusial untuk tetap memperhatikan objektif yang ingin kita capai ketika kita ingin meng-apply ke suatu perusahaan. Seperti itu sih, Pak. Oke, berarti salah satu tips and triknya ini kita harus tahu banget ya tentang purpose kita dulu nih mau magang atau mau apa ini ngapain sih dan kemana aja. Good tips and trick banget sih Wendy, thank you very much. Dan iya aku tadi lumayan ini ya kaget ya. Kalau Kemenlu berarti nggak pakai tes, tapi kalau Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia pakai gitu ya. Dan itu berarti berbentuk esai gitu kan, berarti kalau misalnya dikasih headline dan kita nulis gitu. Oke, Oke, mungkin ya. Oke. Oke. First of all, kalau misalnya ada background yang annoying, mohon dimaklumi ya, soalnya di sini lagi hujan teman-teman. Terkait dengan penugasan itu, memang salah satunya itu ada esai, tetapi ada juga paper yang mana tulisannya itu lebih kompleks dibandingkan esai. Di sana kita mempunyai struktur kepenulisan yang lebih kompleks. Kita ada, kalau misalnya kita menulis paper itu biasanya ketika aku itu ada struktur latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, dan juga ada pengimplementasian teori. Sehingga um, apa ya, um, apabila kita mengkomparasikan antara esai dan juga paper, pasti ketika kita mendapatkan tugas paper itu bakalan lebih kompleks dan pembahasannya akan menjadi lebih komprehensif kayak gitu sih. So basically in here I'm not only menulis esai, tetapi juga terkadang juga disuruh buat paper kayak gitu yang fokus isunya related to security, not only high politics but also in the low politics kayak gitu. Wah, keren banget sih. Ini bukan esai doang, lebih kompleks lagi ternyata ya paper ya. Oke deh, keren banget sih menurut aku, Wendy. Oke, mungkin kita bisa next question. Mumpung Wendy tadi udah jawab juga. Oke, ini I get it ya. Dengan kita nge-apply di institution yang udah top dan dari awal seleksi apa apply untuk internship itu susah nggak sih? Dan maksudnya tadi kalau dari sisi Wendy sendiri bahkan suruh buat semacam paper yang maksudnya pembahasan lebih komprehensif dan di dalamnya juga job desk banyak ya Bun. Nah, tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya apa sih hal-hal yang kira-kira menyenangkan nih selama magang gitu? Boleh di-share dong Wendy. Oke, kalau dari perspektif aku, karena ini sistem kerjanya masih work from home, so one thing that I consider sebagai sesuatu yang menyenangkan ialah pekerjaannya yang cukup fleksibel. Karena walaupun memang pekerjaan ini cukup demanding juga in the same time, tetapi ketika supervisor memberikan tugas dan juga dikasih deadline, kita masih mempunyai kapasitas untuk melakukan negosiasi. So basically karena aku juga banyak ya tanggung jawab di luar instansi ini, terkadang aku juga bernegosiasi dengan supervisor apakah deadline-nya bisa dimundur atau enggak, dan mostly
pengajuan aku itu diterima sama supervisor. Mungkin jawabannya bakalan berbeda ketika aku bekerja work from office karena kan lingkungan kerjanya pasti akan lebih dynamic dan juga interaktif. Akan tetapi untuk saat ini I consider flexibility yang ditawarkan di pekerjaan aku itu menjadi sesuatu yang cukup menyenangkan karena tidak membebani kehidupan selain di pekerjaan ini juga kayak gitu. I see. Flexibility is the key ya. Is the key of happiness di sini. Ya. Karena masih online. Karena nanti kalau offline beda lagi ceritanya gitu ya. Pressure-nya juga akan beda sih. Aku percaya sih. Dari sisi coworkers sama sesama pegawai intern maupun mungkin kita udah lihat yang pegawai yang bener-bener emang udah kerja di sana dan ketika ketemu supervisornya juga kita mau ngajuin pengunduran deadline juga udah ragu duluan gitu kan, jangan kan mau ngajuin tapi mau ngajuin aja udah awal udah ngajuin gak ya atau gue udah paksain ya gitu. Oke deh, thank you Wendy for sharing. Nah kalau dari Kak Salsa sendiri gimana nih Kak kalau di Kementerian Luar Negeri nih Kak? Kalau aku, I think it's much of a personal feeling as a anak HI ya. Jadi aku tuh senang gitu loh bisa tahu proses atau dinamika Indonesia di organisasi internasional itu gimana, and it's not really jalan apa ya, nggak selalu mulus gitu loh. Jadi aku tahu ternyata kalau di organisasi ini tuh juga banyak diskusinya dan banyak banget yang harus dipertimbangkan lagi gitu, dan it's a really exciting experience for me at least karena aku kan cuman tahu organisasi internasional itu kayak yang umum-umum doang kayak PBB, mungkin APEC atau ASEAN gitu. Ternyata organisasi internasional itu banyak banget di dunia ini, di konstelasi internasional ini, dan aku baru tahu pas magang itu. Dan apa ya? Dan mentorku itu juga sangat-sangat apresiatif gitu. Every time I finish the job, setiap aku selesai ngerjain, mentorku selalu mengapresiasi aku, makasih ya udah kerja keras hari ini gitu. Dan sejujurnya aku nggak mengekspektasikan itu gitu loh, karena aku kira di magang mungkin aku terdoktrin sama orang-orang yang di Twitter kali ya. Di Twitter itu kan banyak banget yang bilang kalau magang itu sangat-sangat exhausting dan nggak jarang banget dapat apresiasi. Tapi di Kemlu sendiri, di unit kerja aku sendiri, aku dan temanku itu sangat diapresiasi banget sama mentorku karena udah kerja keras dan bantuin mentor-mentorku yang ada di Kemlu itu. So it's a really heartwarming experience for me. Oke, berarti kalau dari Kak Salsa ini berarti dari sisi environment-nya yang sangat heartwarming, wholesome, mendukung ya Kak ya, sama well, it's your passion anyways dari awal gitu. Jadi emang udah seneng gitu untuk bisa join ke Kementerian Luar Negeri seperti itu. Oke, I see. Thank you very much for the heads up. Dan aku juga mau tahu nih, kira-kira kalau tadi kita udah ngegambarin apa sih happy experience-nya selama magang nih. Nah ini aku mau kita lebih mengerucut lagi. Kalau menurut Kak Salsa nih Kak, apa sih satu kata yang menggambarkan pengalaman kakak selama magang? Satu kata aja, boleh dipikirin dulu. Kita harus kata sifat atau bebas? Boleh, kata sifat boleh. Atau apa boleh, nanti kan ada artinya gimana sih gitu. Benar, aku nggak kepikiran kata sifat, aku lebih kepikiran kata benda sih. Aku kepikiran pintu. Wow, itu apa nih Mas? Karena kayak apa ya? Aku dapat apa ya? Dapat confidence boost sendiri kalau misalnya magang di situ tuh bakal buka pintu opportunities buat aku gitu loh. Pintu kesempatan yang lebih banyak gitu. Dan jadinya aku juga udah tahu work environment itu gimana. Jadi kata yang aku bisa pikirin pintu, door I, of opportunity. Wow, sangat metaforik. Sorry. I see. Oke, pintu as in door opportunity ya. Oke, ini interesting sih. Tapi sebagai action question nih Kak, aku mau tanya.
Kak Salsa emang berencana untuk career path-nya di situ kah? Maksudnya pertama lembaga pemerintah dan kedua memang berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri gitu. Bagaimana Kak? Emang ya itu merupakan awal dari career path atau maybe kalau misalnya ada opportunity lain untuk bekerja di instansi lain begitu Kak? Kalau Kak Salsa gimana? Aku sebenarnya dari semester satu itu pengen banget kerja di ASEAN. So Oke. having to be as an intern di Kemenlu mungkin bisa aja jadi jembatan gitu kan di ASEAN gitu. Dan apa namanya, itu kan juga salah satu instansi yang handle international affairs dan hubungan luar negeri dan politik luar negeri gitu. So ya sepertinya mungkin bakal jadi satu jembatan, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin bakal banyak juga tantangan atau obstacles yang harus aku hadapin. Nggak langsung apa ya, nggak langsung ngelihat oh dia dulu intern Kemenlu, ya kita ambil. Nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin kayak gitu juga kan. Jadi mungkin aku harus meniti meniti career path aku dulu sebelum benar-benar mengkomitmenkan diri di ASEAN gitu. Oke sih, oke. Setuju sih. Dengan adanya kita intern di lembaga atau kementerian yang hebat, doesn't mean kita nanti career path-nya dipermudah. Walaupun yes, it is actually a door of opportunity indeed gitu. Apalagi maybe career path yang kita mau istilahnya broad-nya itu sangat luas gitu seperti ASEAN gitu. Tapi oke sih menurut aku. Dan emang pas pertama kali lihat juga kayak wah udah magang aja nih di Kemenlu gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa kan kayak pertama pasti reaksinya dulu nih, wahnya dulu, wah gitu kan. Jadi udah dapat good impressionnya dulu nih Kak. Hoping the best things that happen in the future for Kak Salsa. Kalau dari gimana nih? Kira-kira satu katanya apa, Wen? Dan artinya apa Uh, nih? Kalau kalau Kak Salsa kan satu katanya cukup filosofis ya, teman-teman. Kalau punya aku sangat mainstream, but that's what I feel. So, one word is menantang, challenging, because ya sebagai anak semester 4 di mana disitulah apa ya esensi dari seorang mahasiswa, banyak penugasan dan lain sebagainya, tapi di saat yang bersamaan aku mencoba untuk keluar dari comfort zone aku dan mencoba hal yang baru. Itu menjadi sebuah satu hal yang sangat menantang, di mana di sini aku pun juga apa ya diberi sebuah pengalaman, good experience untuk menjadi seseorang yang lebih responsible terhadap apa yang sudah aku putuskan, terlebih terkait dengan bagaimana aku bisa memanage waktu aku secara produktif, karena just like what I said before, kalau tidak hanya bekerja di instansi ini, tetapi aku juga mempunyai berbagai responsible yang perlu aku tanggung sebagai mahasiswa dan juga um, a director of research in this organization. Even aku juga mendapatkan opportunity to be a teaching assistant di salah satu matkul yang ada di Departemen Hubungan Internasional. So basically, there's a lot of things that I do di semester ini, but hopefully semuanya masih bisa diakomodasi dengan baik and masih bisa apa ya, tetap waras lah ya istilahnya. ya, iya sih, Wen bener. Aku juga makanya aku manggil Wendy nih bener-bener casual banget karena memang aku personally adalah mahasiswa semester 4 ya Bun yang baru merasakan asam garamnya perkuliahan gitu kan. Di tahun kedua tuh semester 3 tuh lumayan gitu, udah mulai sendiri udah merasakan ada praktikum gitu ya. Kalau di semester 4 wah, semua tuh kayak kita mikir kayak oh mungkin nanti akan lebih baik kali ya semester depan. Jadi aku akan mencoba untuk membuka opportunity lain gitu kan. Coba untuk oh masuk sini deh gitu. Siapa tahu kalau semester ganjilnya sibuk, semester genapnya enggak. Enggak, tambah parah ternyata. Mata kuliahnya juga wah gitu. Dan banyak sebenarnya opportunity yang disediakan gitu kayak bisa ada banyak teaching assistant atau misalnya ada asisten laboratori yang memang buka open recruitment dan ketika kita mencoba masuk kan
kan automatically amanah dan tanggung jawabnya juga menambah gitu. Dan well, bener sih, aku relate banget. Apalagi dengan kayak gitu ditambah lagi ya, istilahnya bekerja secara temporer di Lembaga Ketahanan Nasional seperti itu. Oke banget nih Wendy. Good luck juga ya untuk semester ini. Semoga masih bisa waras dan mempertahankan kinerja in both aspek gitu ya. Oke. Untuk satu katanya ada yang filosofis, ada yang relatable banget nih. Kalau misalnya, oke, mungkin ini Kak Salsa ini ya, lagi apa koneksi gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin aku langsung ke Wendy aja kali ya. Gini Wen, kalau di Lembaga Ketahanan Nasional sendiri nih Wen, overall kira-kira apa sih yang kamu bisa pelajarin dari program magang atau misal program kerja ini? I mean, ini nggak perlu substansi sih, maksudnya kayak nggak perlu kayak aku mempelajari gimana ilmu-ilmu yang aku implement, nggak, itu nggak perlu. Kayak dari sisi work lifestyle aja kamu bisa pelajarin apa nih, kayak oh kalau misalnya kerja beda sih sama kuliah sih, beda banget environment-nya gitu. Jadi dari sisi apa aja? Kira-kira apa nih Wen yang kamu bisa pelajarin? Oke, mungkin aku bisa divide into two aspek. Yang pertama berkaitan dengan aspek-aspek yang relatable kayak soft skill and values yang aku dapatin ketika bekerja di Lemhanas ini. So first of all, ketika bekerja di sini, I think aku menjadi seorang pribadi yang lebih profesional. So basically ketika aku belum masuk ke dunia pekerjaan ini, mungkin ada ya tendensi kita sebagai mahasiswa untuk um, tepat waktu mengumpulkan proker yang sudah di-assign, keluar dari batas deadline, even pada titik yang ekstrim kita ghosting nih organisasinya. But ketika aku udah masuk ke instansi ini, ada tanggung jawab moral untuk dapat bekerja sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan, untuk bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang sudah di-assign, karena kita ingin mendapatkan feedback yang baik juga dari supervisor, sehingga ada apa ya tanggung jawab moral untuk lebih profesional di dalam dunia pekerjaan, dan ini juga menghadirkan efek domino or spillover. Jadi profesionalitas yang aku dapatkan tidak hanya terimplementasi di instansi ini, tetapi juga um, ingin aku coba terapkan ketika aku berada di organisasi dan kehidupan sehari-hari juga. Kemudian selain itu, I consider this institution menjadi sebuah investasi buat aku dalam konteks ini. um, di dalam pekerjaan ini kan main job aku itu lebih ke arah menganalisis, membuat tulisan kritis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepenulisan. Sementara itu sebagai mahasiswa IR mungkin Kak Salsa sangat relate, mostly penugasan kita itu kan menulis juga ya. Jadi memang aku mengkonsiderasi instansi ini menjadi tempat aku berkembang sebagai seorang individu yang lebih baik lagi dalam skill kepenulisan. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan aspek substantif, ketika aku masuk di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, aku menyadari bahwa isu keamanan yang ada di Indonesia itu tidak hanya berkutat pada isu-isu radikalisme, terorisme, konflik sosial, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita coba untuk melihat lebih komprehensif, ternyata aspek-aspek yang cukup sederhana seperti nilai intoleransi, degradasi moral, nilai Pancasila, dan sebagainya pun menjadi salah satu pemicu hadirnya disintegrasi bangsa apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintahan Indonesia. Dan oleh karenanya, dengan menjadi seorang junior analyst di instansi ini, aku dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait dengan pengetahuan isu-isu domestik. Apalagi ketika misalnya aku komparasikan dengan konsentrasi aku di hubungan internasional, di sini aku hanya belajar ataupun berfokus pada isu-isu IPED ataupun International Political and Economic Development, sehingga dengan belajar isu-isu keamanan pun juga akan mengkomprehensifkan pemahaman aku terkait dengan matkul yang aku ambil di perkuliahan. Mungkin seperti itu. I see, wah keren banget Randy. Banyak banget ini yang bisa dipelajarin dari sisi dari sisi kitanya sendiri ya. Dan itu dibawa dari environment kerjanya sendiri, kita akan lebih profesional, bener sih. Yang namanya yang tadinya kita menunda-nunda procrastination-nya itu kalau dari mahasiswa itu sangat menggoda Bun. Sebagai mahasiswa itu apa
procrastinate sesuatu tuh sangat udah nanti aja deh gitu. Mungkin ada teman-teman yang ayo deadline-nya besok nih gitu atau gimana, nanti aja deh 1 jam deh bisa deh gitu gue kejar gitu. Tapi ini ada tanggung jawab moral untuk mengerjakan suatu tugas sampai tuntas gitu dengan istilahnya kinerja yang optimal. Apalagi kan ini ada outputnya lah gitu dari suatu pekerjaan, ada supervisornya dan ada efeknya gitu ke lingkungan sekitar. Dan kalau dari sisi substansi sendiri, aku setuju sih memang. Apalagi kalau misalnya kita bekerja atau misalnya kita intern di lembaga yang memang align sama jurusan kita seperti itu. Jadi memang dan iya sih benar untuk keamanan nasional sendiri memang sangat penting ya dari internal dan bukan berkutat sama radikalisme aja, tapi ya memang uh, little things like intoleransi sesama warga yang istilahnya cuma beda budaya atau beda background aja tuh bisa akan memicu potensi istilahnya ancaman gitu bagi ketahanan nasional karena jangankan dari luar gitu dari dalam aja kita juga harus ini kan harus jaga-jaga gitu. Oke, thank you Wendy. Untuk Kak Salsa, maybe to recall the question nih Kak, aku mau nanya kira-kira apa sih yang Kak Salsa bisa pelajarin dari internship kakak ini? Yang tadi Wendy bilang nggak perlu dari sisi substansi sih Kak, jadi dari pengalaman kakak aja apa sih yang kakak bisa pelajarin istilahnya kalau udah bekerja di atau intern di lingkungan internasional atau substansinya juga boleh nih kak, gimana kak? Oke, thank you. Udah di-recall. Nah, first and foremost, itu aku sebenarnya sama sih kayak Wendy. I learn to be more professional. Aku jadi lebih profesional. Walaupun mentorku itu nggak bilang selesainya mesti hari ini gitu, tapi aku usahain banget buat enggak procrastinate kerjaanku sendiri. Karena satu sisi kerjaanku nanti makin numpuk dan juga mungkin akan mengecewakan mentorku. Aku nggak mau aku nggak mau bikin impresi kalau misalnya aku itu selalu akan menunda-nunda pekerjaan. Jadi learning how to be professional itu salah satu yang paling aku dapetin di magangku. Dan yang kedua adalah aku bisa belajar Excel. Itu benar-benar sebuah skill yang sangat wow gitu. Aku sangat-sangat langsung kayak nganga gitu loh. Ternyata Excel itu banyak banget fiturnya dan aku benar-benar beruntung banget bisa belajar Excel lewat magangku. Terus in a substantive side, dari sisi substantif itu aku bisa belajar banyak tentang keanggotaan Indonesia di organisasi internasional. Dan seperti yang aku bilang tadi, organisasi internasional itu ternyata banyak banget dan Indonesia itu juga tergabung ke berbagai macam organisasi internasional dan juga peacekeeping mission dari UN. Nah, peacekeeping mission itu semacam misi-misi perdamaian. Nah, itu Indonesia itu juga ternyata aktif banget jadi pionir perdamaian di dunia. Dan dari magangku aku belajar kalau Indonesia itu banyak banget ngirimin misi-misi perdamaian gitu. So it was a fun experience dan aku bisa banyak belajar tentang dinamika organisasi internasional baik di tingkat regional maupun di tingkat global begitu Sita. I see, oke. Ini ada beberapa hal yang aku relate banget sih. Pertama ya, benar. Bekerja di suatu institusi itu memang, apalagi formal institution ya, makes us lebih profesional. Punya, bener kata Wendy dan Kak Salsa tadi, lebih punya tanggung jawab moral gitu. Mm-hmm. Tapi yang kedua sangat relatable sih Kak sebagai mahasiswa juga, yang istilahnya aku juga suka baca-baca di istilahnya akun career path atau motivational page gitu. Intinya Excel itu penting banget sih Kak. Excel itu penting banget apalagi di dunia kerja dan uh, Excel adalah salah satu hal atau salah satu ilmu yang kita nggak dapet di perkuliahan gitu. Bahkan untuk teknik sendiri nih kak, kita dapat nih Excel, tapi cuman untuk untuk berbagai untuk salah satu mata kuliah aja gitu. Jadi memang nggak semuanya dan emang dari mahasiswa sendiri juga bingung ini kalau datanya diginin gimana ya. Padahal
ada banyak data yang kita bisa olah dengan istilahnya waktunya singkat gitu, dan itu akan istilahnya bakal jadi kinerja kita jadi optimal, performance-nya lebih naik gitu. Aku setuju banget sih, dan memang untuk dapat belajar dan merasakan langsung namanya fitur-fitur Excel yang nanti akan kita gunakan in the future itu sangat bermanfaat sih. Setuju banget, dan dari sisi substansi juga of course ya, karena align. I think it's a good thing kalau misalnya Kak Salsa bisa belajar banyak gitu ya dari sisi substansi maupun tidak gitu. Oke, I guess untuk main questionnya itu memang udah sebenarnya nih Kak Salsa and Wendy. Tapi kalau dari aku sendiri nih, aku punya pertanyaan nih sebelum kita misalnya um, langsung, ini udah ada banyak yang nanya nih Kak, udah lumayan banyak yang antusias pengen nanya sama kita. Tapi sebelum itu aku dulu ya, dapat privilege untuk nanya dulu. Aku pengen tahu dari magang tersebut itu sebenarnya ini mungkin bisa dari Wendy dulu ya. Ada yang relevan nggak dari organisasi Wendy atau dari implementasi mata kuliah Wendy? Maksudnya yang align banget tuh apa sih, Wen? Kalau misalnya Wendy itu kerja sebagai general analyst di Mata Nasional, ada ke organisasi atau mata kuliahnya yang benar-benar mirip gitu? Oke, mungkin aku bahasnya dalam aspek organisasi dulu ya. Because of aku berorganisasi di UGM and Society, which is salah satu membernya Indonesia. It's so relatable, apalagi kita ngomongin isu keamanan, di mana salah satu community yang ada di UGM and Society berkaitan dengan APSC, if I'm not mistaken. Kita juga bisa mengkorelasikan bagaimana Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai yang apa ya, yang menjadi sebuah instrumen terkait dengan keamanannya, di mana juga berbasis pada instrumen yang disediakan oleh ASEAN itu sendiri, sehingga menjadi sebuah aspek yang sungguh memiliki relevansi apabila kita berbicara berkaitan Indonesia sebagai keanggotaan di ASEAN. Nah, berkaitan dengan apa ya, mata kuliah, sebenarnya untuk mata kuliah saat ini di semester 4 tidak ada yang cukup relevan terkait dengan pekerjaan aku saat ini. Akan tetapi kalau misalnya kita ingin lihatnya secara komprehensif, aku percaya bahwa isu keamanan itu memiliki relevansi terkait dengan aspek ekonomi politik. For the example, apabila terjadi kesenjangan sosial, maka implikasinya adalah aksi represif oleh masyarakat untuk menuntut haknya. Nah, ini kan bisa kita korelasikan kembali dengan aspek-aspek keamanan tersebut, sehingga menurut aku bekerja di sini sangat membantu aku lah untuk memahami ataupun to understanding the world more comprehensively through this apa ya, institution kayak gitu. I see. Jadi, first of all, ya guys, jadi memang mengikuti UGM ASEAN Society ini menjadi suatu bekal ya, apalagi kalau misalnya career path-nya itu mau juga di situ. Ini ya sedikit a little bit of promotion, jadi ayo join guys untuk next period ya. Dan iya sih, kalau kayak gitu, it's a good thing sih kalau misalnya bukan cuman dari kita kuliah kita akan mendapatkan ilmu untuk kita magang, tapi dengan kita magang kita juga bisa lebih memahami apa sih yang kita pelajarin di kuliah, dan mungkin oh ini toh yang apa yang emang dimaksud gitu. Dan aku ngerasain pas aku di magang, jadi kayak it's the other way around, bukan cuman kayak kuliah bermanfaat untuk magang, tapi magang juga bermanfaat untuk kuliah gitu. I see, that's the point sih. Itu memang heads up yang lumayan lah ya. Dan kalau kayak gitu berarti ini sifatnya indirectly relevance ya untuk yang tadi ekonomi politik dan ketahanan nasional. I see. Oke, kalau dari untuk Kak Salsa sendiri gimana nih Kak? Adakah yang relevance organisasi maupun mata kuliah yang diikuti? Voting dari Wendy, of course ada, karena aku ngurusin organisasi dinamika terkait organisasi internasional dan Indonesia jadi bagian dari ASEAN. Nah, itu relevan banget sih. Jadi aku tahu gimana ASEAN itu berprogres dan gimana dinamika atau kontribusi Indonesia di ASEAN itu gimana. Dan untuk matkulnya sendiri, dari semester 1 itu aku memang udah belajar tentang organisasi internasional. Dan mungkin Wendy pasti dapat juga kan waktu maba kan. Nah, organisasi internasional itu jadi salah satu matkul wajib di HI. So, memang benar-benar punya ada relevansi dengan posisi magangku sekarang ini
untuk matkulnya. I see. Berarti dulunya ada ya, ada juga dari organisasi, UGMA Society of course, dan juga tadi organisasinya juga sama mata kuliahnya. I guess it's a pretty good thing kalau misalnya kita memang sudah dapat intro atau misalnya kita dapat ilmu yang kita udah pelajarin dari organisasi maupun um, istilahnya mata kuliah gitu. Jadi pas kita ke program magang tersebut atau kita kerja itu nggak totally clueless gitu. Nggak, well kita perlu belajar dari awal tapi not from zero banget lah gitu. Kita udah ada, kita istilahnya tahu basic knowledge tentang apa sih yang akan kita kerjakan dan isu-isu apa sih yang memang sekarang lagi kita tekankan seperti itu di institusi tersebut gitu. Oke deh, maybe kita bisa langsung move on nih ke pertanyaan teman-teman audience nih karena memang um, semangat banget nih kayaknya mereka. Oke, pertama dari Rafter Yan nih. Oke, apa alasan Kak Wendy sama Kak Salsa memilih posisi tersebut sebagai tempat magang? Oke, thank you Rafter for the question. Mungkin dari Kak Salsa dulu ya gantian. Gimana nih Kak? Alasannya apa nih Kak? Alasanku, I think it's very personal, karena aku dari zaman maba itu sebenarnya agak khawatir dengan jurusanku. Aku takut nggak ada opportunity magang yang mungkin bisa di-apply oleh anak HI, karena uh, secara umum kan biasanya perusahaan itu carinya HR atau marketing or something like that kan. Dan anak HI itu dari pengalamanku sendiri jarang banget dicari sama perusahaan unless posisinya itu mungkin berkaitan dengan government relations gitu, atau enggak research atau analisis, tapi itu juga kehitung jarang banget kan. So biar align dengan jurusanku dan itu juga udah asosiasinya memang tinggi kan HI dengan Kemenlu, so I choose Kemenlu jadi tempat magangnya aku. Dan aku juga harapannya kemarin matkul dan experience organisasi yang pernah aku dapat itu mungkin bisa ngebantu juga mentor-mentorku di tempat magang, makanya aku pilih Kemlu untuk di tempat magang because banyak banget posisi-posisi magang yang mungkin mengeksklusifkan anak-anak HI gitu. Oke, dengan alasannya a bit personal dan maybe iya sih, aku juga sebagai orang ketiga istilahnya, observer dari mahasiswa jurusan lain yang totally different ya from you guys, yang istilahnya dari MIPA gitu. Aku juga kalau misalnya dari ngelihat gitu dari hubungan internasional, pasti mikirnya ini kerjanya pasti di Kementerian Luar Negeri ya, atau misalnya kayak dari sisi career path-nya pasti di situ ya gitu. Jadi nggak cukup luas gitu. Jadi well, alasannya cukup relatable bagi Kak Salsa yang memang menjalani sebagai mahasiswa hubungan internasional gitu dari awal. Oke, kalau dari sisi Wendy sendiri gimana nih Wen? Alasannya apa nih Wen? Oke, first thing first, maybe ketika aku mendapatkan kesempatan untuk masuk ke institusi ini menjadi sebuah apa ya, pembuktian ataupun aktualisasi bahwa anak ke Kemenlu, tapi ada pula lembaga pemerintahan yang bisa dicoba untuk dinikmati experience-nya. Kemudian kenapa aku memilih Lemhanas? Karena pada saat itu kebetulan posisi yang diinginkan ataupun dicari itu adalah junior analyst, aka writers ataupun researchers. Dimana aku merasa ketika aku masuk di HI ini menjadi sebuah passion yang ingin aku dalami lebih lanjut dan aku mempunyai objektif yang cukup idealis ke depannya sebagai researcher yang profesional, and I think this is a good investment for me to growing more apa ya, lebih berkualitas lah dalam aspek kepenulisannya. Maybe that's my short answer. I see. Okay. Ya, yeah, good reasoning ya for for each of us untuk memulai sebuah program internship maupun bekerja di government institution seperti itu. Oke, mungkin kita ke next question nih. Wah, ini ada yang dikhususin nih kayaknya buat Wendy dari Jasenia.
Oke, oke. Wendy sempat kagok gitu nggak waktu awal kerja di Lemhanas yang lingkup isunya beda dengan konsentrasi? Oke, mungkin dari Wendy gimana nih? Okay, thank you Kak Jesse for the questions. First of all, iya kagok banget karena um, isu yang kita bahas itu sangat keamanan dan juga selain harus membaca yang banyak terkait dengan referensi-referensi berita ataupun artikel, kita juga harus menguasai undang-undang yang relate terkait dengan isu yang kita bahas sehingga memang menjadi sebuah permasalahan yang cukup fundamental untuk pertama kali memasuki dunia pekerjaan ini. Akan tetapi by times going on dan aku juga udah mulai terbiasa dengan work system yang ditawarkan. Ketika udah masuk bulan pertama ini, aku udah mulai terbiasa dengan isu-isu yang diangkat dan udah mulai cukup familiar karena memang waktu di semester 2 pun di perkuliahan HI, aku juga mendapatkan matkul politik luar negeri Indonesia, which is it's really relatable with this jobs kayak gitu sih. I see, oke. Mungkin dari Wendy, ya, aku pasti ada lah ya, Wen, gitu. Kalau dari Kak Sala sendiri nih, Kak, oke, maybe ini pertanyaannya khusus sama Wendy, tapi aku juga penasaran nih. In general aja sih, Kak, sebenarnya. Pas Kakak awal magang, Kakak kagok nggak, Kak? Kagok, kagok. Jujur, yang paling bikin kaget itu adalah ternyata tuh Excel sedibutuhkan itu. Yang bikin kagok tuh itu. Dan yang kedua, um, supervisor atau mentorku itu enggak secara eksplisit bilang deadline itu kapan. Karena sebagai mahasiswa itu kan kita kebiasa banget kan sama deadline gitu. Jadi memang diarahin kalau kita sebagai mahasiswa kan diarahin pokoknya dikumpulinnya harus seminggu setelahnya gitu. Tapi dari experience aku sendiri itu mentorku itu nggak secara spesifik bilang harus selesai kapan gitu. Jadi um, aku mencoba untuk menyesuaikan diri dan kayaknya yang paling bikin kagok itu adalah waktu pertama kali lihat sheet Excel yang benar-benar kompleks gitu. Aku kayak ini apa gitu, dan aku langsung langsung kayak benar-benar coba gitu loh belajar buat memahami formula dan juga fitur-fiturnya. So itu sih yang paling bikin kagok Excelnya itu. I see. Tapi dengan kekagokan itu, kita juga belajar banyak ya, Kak, ya. Memaksa diri gitu ya, kayak, wah, akhirnya malah banyak insight yang diperoleh gitu karena wah ternyata Excel bukan cuman nulis data tambah kurang kali doang, tapi begitu banyak data yang bisa kita olah dengan rumus-rumus tertentu gitu. Oke, bisa relate banget sih. Oke, mungkin dari next question. Oke, ini terkait sama waktu sini. Bagaimana cara membagi waktu antara magang dan kuliah? Kalau bentrok dengan kelas, bagaimana magangnya, Kak? Oke, mungkin ini kita dari Kak Salsa dulu kali ya. Pernah ada bentrok nggak, Kak? Dan kalau bentrok, gimana tuh? Yang paling sering bentrok itu kalau misalnya aku diminta buat notulensi rapat gitu. Jadi misalnya aku minta hadirin rapat itu jam 10 pagi di hari Kamis. Nah, hari Kamis itu aku ada kelas. Dan beruntungnya sebagai mahasiswa HIUGM dan memang skemanya kalau misal di HIUGM itu kelas kan harus di-record. Nah, jadi kalau misalnya aku benar-benar nggak bisa fokus banget dan merhatiin kelasnya itu, biasanya aku AFK dulu. Aku AFK dulu, dan kalau misalnya rapatnya udah selesai, aku coba catch up lagi sama kelasnya, get back to the materials. Nah, kalau misalnya memang sama sekali nyita waktu dari pekerjaan, itu biasanya aku bakal nonton rekaman kelasnya sehari atau di weekend setelah kelasnya itu berlangsung. Nah, untungnya di HIUGM itu kita punya rekaman kelas sih, so jadi itu membantu banget uh, buat aku kalau misalnya lagi bentrokan gitu. Oke, ya basically ya sih. Kita sebagai mahasiswa online itu sangat merasakan ya. Kalau memang kita miss an opportunity untuk join kelas secara optimally dan fully, itu pasti ada recordnya nggak ya gitu. Pasti selalu ngeliat recordnya. Aku juga relate sih kalau kayak gitu.
Kalau dari Wendy sendiri gimana nih Wen? Pernah nggak bentrok dan gimana sih Wendy ngatasinnya gitu kalau bentrok? Puji Tuhan sampai saat ini belum ada ya yang bentrok Oh, sama belum aku kalau ada, siap. karena memang seperti yang udah aku jelasin dia cukup fleksibel but also demanding. Dan since the first time ketika aku dinyatain lolos, supervisornya itu meminta jadwal perkuliahan sehingga beliau berupaya untuk memberikan tugas itu sesuai dengan jadwal yang udah aku berikan ke beliau. Kalaupun memang ada bentrok, itu juga bisa dinegosiasiin deadline-nya apakah bisa dipanjang atau enggak. Jadi memang I really grateful bisa bekerja di sini karena memang um, apa ya lingkungan kerjanya itu sangat mendukung aku sebagai mahasiswa semester 4 yang sangat padat gitu kegiatannya. Iya, bener. Untungnya ya, walaupun padat dengan ini itu, tapi belum ada yang bentrok dan disesuaikan sendiri dari lembaganya gitu. Oke. That's such a relief to know sih. Kalau kayak gitu karena kalau udah padat dan kayak langsung bentrok tuh ini pala kayaknya kalau bisa dibagi dua deh, yang satu ke kanan yang satu ke kiri gitu kan. Iya sih awalnya kalau bentrok gitu. Oke, Asli. I get it. Oke, untuk next question nih. Oke, ini dari Yohana Mauren. Kayaknya Yohana Mauren penasaran untuk internnya WFO atau WFH ya, Kak? Oke, mungkin tadi udah dijawab ya. Berarti WFH untuk ya apa, Lembaga Ketahanan Nasional, dan untuk Kemenlu sendiri WFH atau WFO ya, Kak ya? WFH ya? Eva. Oke. Is there times when you guys harus memang ke sana atau maybe melakukan studi banding dan sebagainya, jadi bekerja secara offline gitu? Adakah gitu? Kalau Enggak, dari Kak enggak. Salah sendiri ada nggak Kak? Nggak ada ya? Oh, oke. Wendy juga nggak ada. Berarti totally dari awal pelaksanaannya appliance-nya online, untuk pekerjaannya juga online gitu. Nanti sertifikatnya juga akan dikirimkan secara online. Semua udah oke, okay. Semua udah online version yang istilahnya juga memudahkan kita ya, yang istilahnya bisa memberikan kita flexibility yang cukup tinggi gitu, dan itu merupakan advantage juga sih bagi kita sebagai mahasiswa yang magang gitu. Oke, okay. For this question udah oke. Okay. Mungkin untuk last question nih dari audience. Oke, satu skill apa sih yang sangat diperlukan untuk di sana Kak gitu? Mungkin ini maksudnya that particular ini ya, apa tuh namanya, institution, dan mungkin bisa di-align juga sama posisi Kakak gitu. Mungkin dari Wendy deh boleh. Skill apa sih, satu skill apa yang sangat diperlukan nih Wen? Kalau mau jadi junior analyst di Lembaga Ketahanan Nasional. Oke. Oke, mungkin udah cukup eksplisit ya dari identity as junior analyst. So, yang pasti memang kita butuh critical thinking dan juga analitis, menjadi seseorang yang cukup analitis dalam mengkaji sebuah isu supaya bisa survive di instansi ini. Maybe that's my short answer. Oke, iya. Obviously ya, junior analyst berarti critical thinking dan analisisnya harus jalan nih. Kalau enggak ya nggak bakal bisa nggak sih? Oke. Kalau dari Kak Salah sendiri gimana, Kak? Ya tadi juga udah sempat kejawab ya secara implisit. Tapi mungkin buat aku pribadi, karena temanku mungkin dapet job desk yang beda ya. Kalau aku pribadi itu Excel. Paling enggak ya bisa bacalah gitu. Alih-alih mengoperasionalkan, at least kita bisa baca apa namanya data-data yang udah ada di sheetnya itu gimana. So kalau menurutku skill yang paling penting itu memang skill Excel. Oke, siap. Masing-masing sih, I guess berhubungan dengan data sih. Yang namanya, kalau misalnya dari sisi Wendy sendiri, gimana sih kita nge-interpret data tersebut gitu ya. Dari sisi analisis gitu ya. Kalau dari Kak Salah sendiri, lebih kita mengolahnya bagaimana, dan nanti akan istilahnya interpretasinya seperti apa gitu. Oke. Oke, ini sebenarnya untuk Q&A juga sudah habis. Thank you for enthusiasm ya, audience yang udah nonton. Ini sih sebagai penutup aja ya, karena gak kerasa ini udah 1 jam, Wendy dan Kak Salsa. Pas banget 1 jam kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang yang penuh dengan insight ini. Untuk penutup nih, dari aku sendiri.
mungkin bisa di-share juga ke audience. Ini sifatnya general, jadi bukan harus ke institution yang Kak Salsa dan Wendy sendiri apply gitu. Tips and trick ke audience to prepare for applying the internship yang kita mau. Mungkin heads up-nya bisa kayak kalau tips and trick-nya mungkin kalian bisa siapin CV dulu atau misalnya motivation letter dulu misalnya, atau kayak mending kalian belajar esai deh atau belajar kayak gimana deh gitu. Jadi prevention untuk mendapat tes atau kayak gimana itu ada gitu misalnya. Nah, kalau mungkin dari Kak Sala sendiri gimana nih tips and triknya to apply internship di apalagi di masa-masa kita masih menjadi mahasiswa ya Kak ya, itu gimana? First of all, harus tahu dulu berat atau beban kerja kamu selama sebagai mahasiswa itu gimana. Kira-kira kalau kamu apply magang, apakah kamu bakal semakin stres atau enggak? Dan kedua adalah set your timeline properly. Karena bisa aja posisi magang yang kamu apply itu ternyata bentrokan sama kegiatan kamu yang lain. Misalnya kamu apply buat beasiswa dan beasiswa itu menyatakan kamu nggak boleh affiliated dengan institusi tertentu gitu. Nah, jadi kamu kalau bisa apply magang itu sebelum atau setelah mau apply beasiswa itu. So, set your timeline properly dan kamu juga harus set goals. Perusahaan atau lembaga seperti apa yang mau kamu apply. Dan kamu juga harus tahu nih dari diri sendiri skill yang paling bisa kamu kembangin itu apa. Misalnya aku kayak kamu, Sid. Kamu itu kan anak teknik. Sementara skill kamu itu kan jadi external staff kan. So, it's not really, itu nggak terlalu berkaitan sama jurusanmu. Nah, tapi kan kamu sebagai staff eksternal, kamu tuh udah tahu, oh ternyata aku punya skill lain nih selain jadi anak teknik. Aku tuh jago banget jadi staff public relations atau eksternal gitu. Nah, itu jadi salah satu yang harus kamu perhatiin kalau misalnya kamu mau apply internship. Jadi yang paling penting itu adalah timeline, tahu skill kamu yang mungkin nggak berkaitan sama jurusanmu, dan juga goals yang mau kamu dapetin di lembaga tersebut gitu. I see. Oke, iya, setuju sih benar. Karena memang kalau kayak gitu kan lebih mengarah ke organization skills ya. Istilahnya are you a people person atau enggak gitu. Dan itu mengacunya ke organization skills dan kayak nggak bisa semata-mata harus di-align gitu sama jurusan atau apalagi mata kuliah yang kita assign gitu ya. Kayak misalnya aku mata kuliahnya untuk proses produksi berhadapan dengan mesin bubut, kan nggak ada ya namanya organizational knowledge di situ gitu. Whether aku bagus gitu kan public speakingnya, sama mesin bubut ngapain diajak ngomong gitu kan enggak gitu. So we really gotta determine what skills for us untuk kayak bisa gitu selain yang align dari major atau mata kuliah kita. Aku setuju banget sih sama ya, bener, timeline itu penting. Jadi memang percuma kalau misalnya kita udah persiapkan dari setahun lalu mau daftar magang gitu kan, tiba-tiba kita miss dari sisi apply posisinya, atau misalnya pas kita mau join, ya pas kita mau apply malah bentrok banget sama perkuliahan kita. Itu udah segala sesuatunya harus dipersiapkan dari awal, dan timeline is one of the most important thing. Aku setuju akan itu. Oke, next kalau Wendy gimana nih Wen? Tips and triknya gimana Wen? Oke, sebenarnya mirip dengan Kak Salsa. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba kesempatan untuk magang ataupun bekerja, please know your limits, capacity and capabilities, sehingga ketika kalian udah masuk ke dunia pekerjaan tersebut, kalian tidak menjadi kewalahan. Instead of kalian enjoy dan gain a lot of knowledge yang bisa kalian apply di dalam kehidupan perkuliahan kalian. Bahkan
ketika kalian benar-benar sudah menjadi seorang pekerja yang profesional, pekerja yang sudah profesional. Besides, kalian juga perlu memperluas jaringan koneksi kalian karena dengan hal tersebutlah informasi terkait dengan internship dan lain sebagainya itu sangat luas untuk didapatkan. Mungkin itu jawaban dari aku. Oke, so kalau dari Wendy lebih ke heads up dari sisi kita buat nge-apply magang ini sanggup nggak sih? Apakah akan uh, kayak nge-trigger us to be a busier person? Hustle is not always healthy ya. Dan padat juga nggak selalu bagus ya, busy gitu kan. Jadi yang pertama itu, dan kedua sanggup atau tidaknya. Gila sih, emang parah banget. Ini insight hari ini banyak banget sih yang aku peroleh dari Kak Salsa sama Wendy. Thank you very much for coming and for buat hadir untuk melaksanakan IG Live hari ini gitu. Banyak banget sih untuk insight dan ilmu-ilmu yang mungkin khususnya bagi aku ya, mahasiswa teknik industri yang nggak setiap hari dapet nih knowledge kayak gini gitu kan, pasti juga akan bermanfaat untuk kedepannya gitu. So thank you for Kak Salsa dan Wendy for coming, dan sukses selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini, walaupun udah pretty much post pandemic situation. um, Lebih ke banyak sih istilahnya varian-varian COVID yang baru ya, yang kayak keep coming, dan yang kalau dari kita sisi masyarakat sendiri, yang penting kita harus jaga kesehatan, apalagi Kak Salsa dan Wendy sendiri lagi menjalankan aktivitas yang pretty much sibuk, yang satu skripsi sambil internship, yang satu kerja kerja secara temporary sambil menjalankan kuliah semester 4 yang sangat padat ya Bun. Jadi health is the most important thing guys gitu. Jadi aku harap kita semua bisa sehat dan sukses selalu untuk Kak Salsa sama Wendy. Oke, untuk hari ini, session hari ini kita akhiri dulu. So, audience, see you at the next IG Live untuk UGM ASEAN Society. Bye-bye. Thank you, Kak Salsa. Thank you, Wendy. Nah, Dadah.